Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu relasi dan fungsi. Sebagai pengantar, ini ada dua soal ya, ada dua permasalahan. Yang pertama, diketahui fungsi f dengan f, x sama dengan y, dan x dan y memenuhi persamaan ini. Bagaimana grafik fungsi f ini? Nah, kemudian yang kedua diminta untuk menggambar grafik dari y sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kita bisa menggunakan konsep dari fungsi ya, konsep dari fungsi. Misalnya kita ingin menggambar ini yang soal nomor 2 dulu. Ya, dari sini kita bisa memperoleh ya cara menggambarnya ya seperti biasa. Misalnya ini pembahasan nomor 2 dulu, pembahasan soal nomor 2. Nah, akan dicari grafik dari ini y sama dengan x kuadrat plus 2. Berarti kita harus menelusuri satu persatu. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah menelusuri satu persatu nilai y berapa jika diketahui nilai x. Misalnya kita ambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan berapa? Kalau x-nya 0, berarti y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2. Akan sama dengan 2. Benar? Kalau y sama dengan 0, kalau x sama dengan 0, maka y sama dengan 2. Terus kalau x sama dengan 1, maka y sama dengan berapa? 1 kuadrat ditambah 2. 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 tambah 2, 3. Lalu kita cari lagi, x sama dengan min 1. Y-nya berapa? Y sama dengan, masukin ke rumus ini. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2. Maka sama dengan min 1 kuadrat berapa? Min 1 kuadrat itu 1. Terus ini tambah 2. Ini sama dengan 3. Dan seterusnya. Ini dicari semuanya. Ini cara yang pertama ya. Nah, setelah mencari semuanya, kita bisa menggambarnya dalam koordinat kartesius x dan y. Begitu. Ini kalau ditanyakan gambar grafik dari ini gitu ya. Dicari y-nya untuk masing-masing x, kemudian dipetakan, diplot. Berarti, nah ini, kalau x-nya 0 berarti y-nya 2, kalau x-nya 1, y-nya 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa juga menggunakan Wolfram Alpha ya. Jadi tinggal langsung masuk ke websitenya. Ya, ini ke wolframalpha.com. Kemudian kita tuliskan inputnya di sini. Inputnya apa? Inputnya yang sesuai yang ditanyakan ini. Inputnya adalah fungsi yang akan kita gambarkan kalau pertanyaannya adalah menggambar fungsi. Nah, langsung ya di sini y sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, kita ketikkan di sini, kemudian klik sama dengannya. Maka akan muncul, nah ini inputnya benar, ini x kuadrat tambah 2. Nah, ini periksa dulu ya apakah yang diketikkan di sini itu sesuai dengan yang ditangkap oleh Wolfram Alpha ini. Nah, ini kan sudah sesuai. Y-nya sama dengan x kuadrat plus 2, sesuai dengan yang kita maksud. Nah, jadi grafiknya akan seperti ini. Ini namanya grafik parabola ya. Grafik parabola. Gambarnya seperti ini. Jadi dia simetri pada sumbu apa? Pada sumbu y. Kemudian dia seperti ini. Ada kenaikan di atas sumbu x-nya sejauh 2 satuan ini. Karena di sini ada tambah 2 gitu. Nah, ini jika x-nya dari min 1,5 sampai 1,5. Nah, ini bisa diteruskan lagi sampai ke atas begitu. Nah, teman-teman bisa mencoba-coba untuk menggambar grafik di sini. Nih, kita bisa mengganti-ganti inputnya ya.
Jadi kalau kita menginginkan gambar yang lain, misalnya kita ingin menggambar grafik, misalnya ingin menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, tinggal di sini ditulis saja Y sama dengan X kuadrat seperti ini, lalu tekan sama dengannya. Maka akan muncul grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Ini parabola juga. Grafik parabola. Ya, gambarnya seperti ini. Ini untuk X dari min 1,2 sampai 1,2. Begitu. Jadi tinggal dituliskan ke sini terus sama dengan. Ini untuk menggambar grafik ya. Bisa menggunakan Wolfram Alpha ini atau bisa menggunakan cara yang manual ya. Cara yang manual itu ini, seperti ini, di daftar satu-satu X-nya, kemudian dicari Y-nya, terus dipasangkan X, Y, lalu digambar. Nah, kelemahan dari cara yang ini itu kita harus mendata semuanya. Nah, kalau di sini itu kan berarti ada yang terlewat ya. Di sini ada X sama dengan setengah. Nah, untuk X sama dengan setengah berapa gitu. Nah, kalau seperti ini kita harus mendata semuanya ya. Jadi kita bisa, nah nanti akan ada cara yang lain ya, cara yang lebih efisien untuk menggambar grafik. Kalau grafiknya di sini adalah berupa persamaan kuadrat. Nah, ini sebagai pengantar ya. Yang pertama itu misal tentang grafik ini ya. Kemudian ada lagi permasalahan yang di sini ya, diketahui fungsi f dengan fx sama dengan y, dan x dan y memenuhi persamaan ini. Bagaimana gambar grafik fungsi f ini? Itu pertanyaannya. Nah, teman-teman, ini kelihatan ya, ini ada gambar apa? Gambar hati ya. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata gambar fungsi ini kalau digambar tuh berbentuk hati? Nah, tidak percaya kalau tidak percaya bisa kita buktikan ya di sini di Wolfram Alpha. Ditulis ya, kunjungi website ini wolframalpha.com, kemudian dituliskan inputnya, langsung saja ditulis persamaan ini ke Wolfram Alpha. Nah, bisa dituliskan seperti ini ya, X kuadrat. Jadi di sini ini X kuadrat, ini X, lalu ada tanda ini kuadrat artinya ya, X kuadrat ditambah, nah ditambah ini pakai kurung dulu, kemudian yang di dalam kurung ini adalah 5y per 4, bisa ditulis 5y per 4 ya, di sini sama saja dengan 5 per 4y. Kemudian dikurangi akar tandanya bisa dituliskan seperti ini, kemudian ini pakai kurung dulu. Akar dari apa? Akar dari harga mutlak X. Nah, harga mutlak X ini kita pakai ABS ini boleh. ABS, Absolute Value of X. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian kurung tutup, lalu ini ada kuadrat karena di sini kuadrat, lalu sama dengan satunya di sini. Nah, ini kita inputkan, klik sama dengannya. Kemudian akan muncul pertama muncul inputnya dulu ya. Jadi yang dituliskan di sini itu ditangkap oleh Wolfram Alpha sebagai ini. Nah, kita cocokkan dulu apakah yang ditangkap oleh Wolfram Alpha ini sama dengan yang kita maksud. Sudah sama ya ini ya. Ini sama dengan ini. Cuman penulisan 5 per 4 Y-nya ini kan agak beda ya. Kalau di sini ditulis 5 kali Y per 4, itu sama saja. Hanya penulisan saja yang berbeda, tapi maksudnya sama. Nah, lalu kita cari di sini di bawah, nah, mana grafiknya? Nah, ini ya. Jadi diperoleh grafik yang berbentuk hati seperti ini, seperti ini. Nah, inilah grafik dari fungsi yang ditanyakan di sini. Nah, ini berbentuk hati. Nah, pasti tadi sebelum mengetahui kalau ini gambarnya hati agak bingung ya, dari persamaan ini gambarnya gimana sih, nah gitu. Nah, ternyata dengan Wolfram Alpha kita bisa mendapatkan seperti ini gambar hati begitu.
Nah, dari persamaan ini teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Misalnya ingin mengganti angka 4 ini menjadi angka 8. Kemudian teman-teman mau menyelidiki bagaimana hasilnya kalau angka 4 itu diganti angka 8. Nah, bisa saja ya, langsung di sini di Wolfram Alpha ini angka 4 yang tadi ini diganti dengan angka 8 gitu. Misalnya angka 9 gitu juga boleh ya. Nah, lalu seperti apa grafiknya? Kita tunggu di sini di Wolfram Alpha. Apakah masih berbentuk hati? Nah, kita lihat ya. Kalau angka 4-nya ini diganti dengan 8, ini masih berbentuk hati ya, teman-teman. Cuman gambarnya agak sedikit apa ya namanya? Ya, pokoknya bisa kelihatan ya bedanya antara gambar yang ini dengan gambar yang tadi. Ini kalau angka 4 di sini diubah menjadi angka 8 seperti yang tertulis di sini. Ini kalau angkanya diubah menjadi 8. Terus kalau misalnya kita ingin mengubah angka 8 ini, nah kita misalnya ingin mengubah menjadi angka berapa ya? Angka 3. Nah, kita coba saja hasilnya seperti apa. Ini masih loading ya. Gambarnya, nah kalau angkanya ini 4 yang tadi ini kita ubah menjadi 3, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa menyimpulkan. Kalau angka yang di bawah ini diubah, nanti pengaruhnya bagaimana? Nah, begitu pula angka yang di atas ini, kalau diubah bagaimana gitu. Terus kalau ini tandanya jadi plus bagaimana, itu teman-teman bisa mengeksplornya sendiri. Ini pengantar mengenai fungsi. Ya, sebenarnya fungsi itu apa sih? Di sini kan ada grafik fungsi gitu kan. Nah, di sini juga ada kata-kata fungsi f. Jadi, kok f ini dinamakan fungsi? Nah, kita nanti akan melihat bagaimana fungsi itu ya.